Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom kepada Jemaat Apolog di Bali. Saya percaya kasih dan kuasa Tuhan tetap menjaga setiap kita.
tetap sehat seutuhnya. Sehat dimulai dengan rohani kita, pikiran perasaan kita, dan fisik kita. Dan juga ingin saya mengingatkan, tetap di rumah saja. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan komunitas, jemaat lokal, dan orang-orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini kasih Tuhan akan semakin nyata atas kehidupan kita. Dan tetap jangan lupa menjaga protokol kesehatan, baik itu masker, baik itu hand sanitizer. Saya ingin membuka masker saya supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan saya lebih jelas. Sebelumnya saya ingin mengundang kita, dimanapun kita beribadah minggu ini, baik itu pagi, siang, atau malam, atau mungkin sore, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah minggu kami bersama keluarga atau bersama teman-teman, sahabat, atau teman-teman komunitas kami. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu nyata. Kalau hari ini kami belajar akan firman-Mu, belajar tentang persekutuan lebih lagi, kami bertekun dalam persekutuan. Tuhan, Kau tolong kami supaya kami ketika belajar firman ini disebut orang berbahagia, orang yang mendengar dan melakukan, disebut orang yang bijak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pagi ini atau siang ini atau sore atau malam ingin menyampaikan satu tema yang terus-menerus kita pelajari, yang berdasarkan Kisah Rasul 2:42. Tema hari ini tentang persekutuan sebagai gaya hidup Allah pada jemaat mula-mula. Nah, saya ingin memastikan proses kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Allah tetap berdaulat atas setiap kehidupan kita, apapun kondisinya. Dan saya mempercayai, ingin mengingatkan sekali lagi, setiap kita, saya berdoa, jemaat Abaloh di Bali khususnya, saya ingin mengingatkan kata-kata ini, selalu saya ulang dalam setiap khotbah dimanapun juga, bahwa Allah itu merancangkan hari yang penuh harapan. Ya, Allah merencanakan rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 mengatakan, Allah tidak pernah mereka-reka perkara kejahatan atas setiap kita orang percaya. Justru Allah memberikan kebaikan pada orang-orang yang percaya. Kalaupun itu berupa kutuk, ya, ingat kutuk ya, Allah bisa merubahnya menjadi berkat. Nehemia mengatakan. Nah, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya, Allah pasti lebih rindu, berkeinginan untuk setiap kita menjadi berkat. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, Allah memberikan message yang jelas kepada para penatua, Pak Petrus, Pak Doni, dan saya, untuk mengingatkan jemaat Abaloh di Bali, untuk kita kembali kepada kehidupan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Kami mempercayai peristiwa pandemi ini bukan peristiwa kebetulan. Kalaupun ada orang merencanakan peristiwa pandemi ini untuk kejahatan, Allah memberikan permission, mengizinkan, bukan untuk kejahatan, justru untuk kebaikan dan kebenaran bagi orang-orang yang percaya. Sesuai Roma 8:28, Allah ingin kita kembali kepada rencananya. Manusia merencanakan jahat, orang jahat merencanakan yang jahat, tapi Allah punya rencana. Permission Allah, kedaulatan Tuhan membawa kita pada rencana Allah. Yang lalu kita berbicara di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47, Kisah Rasul 4 juga mengingatkan kita ayat 32 ayat 37. Nah, hari ini kami ingin menekankan kembali
Apa yang Tuhan ingatkan pada para pemimpin? Kembali kepada jemaat mula-mula, kembali kepada gaya hidup jemaat mula-mula. Nah, di Kisah Rasul 2:42 mengatakan bahwa jemaat mula-mula itu punya gaya hidup yang sangat spesifik dan khusus. Mereka dikatakan mereka bertekun. Saya ulang, bertekun. Bertekun itu apa? Proses yang terus-menerus. Bertekun itu apa? Bertekun itu tidak pernah berhenti. Bertekun itu terus dan terus dan terus dan terus. Bertekun itu garis panjang. Bertekun dalam apa? Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam memecahkan roti. Mereka bertekun dalam mengingat karya-karya Kristus di kayu salib. Dan yang terakhir dikatakan mereka bertekun di dalam doa. Nah, saya ingin mengingatkan 4 bagian ini bukan bagian yang terpisah-pisah. 4 inilah sebuah kesatuan. 4 ini adalah sebuah apa? Yang tidak dipisahkan satu yang lain. Oh, saya cuma persekutuan saja. Oh, saya cuma enggak. Persekutuan, pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti, berdoa adalah sebuah kesatuan. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana kesatuannya itu. Nah, karena tema hari ini tentang persekutuan, saya ingin berfokus pada persekutuan. Saya ingin memberikan beberapa ayat untuk mengingatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita berbicara persekutuan, kita harus kembali kepada proses penciptaan manusia. Kenapa awalnya? Karena persekutuan ini diciptakan bukan hanya pada situasi Kisah Rasul 2. Kalau kita melihat seluruh kebenaran Alkitab, persekutuan itu adalah desain awal Allah. Saya ulang, desain awal Allah. Itu adalah keinginan Allah. Itu adalah kerinduan Allah. Adam dan Hawa, dalam konteks Adam, manusia pertama diciptakan Allah, dikatakan dalam Kejadian 1:26, manusia Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, hakikat Allah. Bahkan Daud pernah mengutip perkataan yang luar biasa, Mazmur 8. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Mazmur 8 mengatakan manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Saya katakan hampir sama dengan Allah. Luar biasa. Kalau orang menciptakan biasanya sesuatu yang jauh dari sang penciptanya. Ya. Tapi dikatakan Allah menciptakan manusia itu hampir sama. Pertanyaan kenapa? Dan kalau kita melihat Kejadian 1:28, wih, dahsyat. Tujuan manusia dikatakan be fruitful and multiply. Mereka suruh beranak cucu, mereka suruh punya anak, punya cucu, mereka suruh bermultiplikasi dan menguasai bumi. Wih, dahsyat sekali. Artinya apa? Allah menciptakan tidak main-main. Biasanya pencipta dan ciptaannya itu jauh. Itu konsep agama biasanya pada umumnya. Tapi tidak. Karena Allah ingin menciptakan manusia untuk apa? Sesuai Alkitab mengatakan hampir sama dengan Allah, supaya Allah punya kedekatan dengan manusia. Supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia. Di Alkitab sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah berjalan di Taman Eden, dia mencari Adam dan Hawa. Sayang mereka waktu itu berdosa. Nah, dalam kondisi ini kita tahu Allah punya kerinduan persekutuan. Persekutuan itu adalah inisiatif Allah. Persekutuan itu adalah sesuatu yang penting di hadapan Allah. Nah, tapi sayang, dosa membuat manusia berpisah dengan Allah. Adam menggagalkan persekutuan. Apakah itu gagal? Apakah itu terus Allah dan manusia berpisah? Puji Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Allah. Tuhan Yesus adalah Allah Putra, Allah sendiri. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dikenal sebagai Adam kedua. Dia memulihkan, kalau boleh saya katakan ya ekstrim, menciptakan kembali persekutuan antara kita dan Allah. Nah, saya ingin mengutip hal ini supaya kita tahu betapa persekutuan itu mempunyai proses yang luar biasa.
Dan Tuhan Yesus memberikan gambaran yang lebih dahsyat lagi. Saya ingatkan, apa yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya? Saya katakan kalau kekristenan agama, saya pikir saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya ulang, kalau kekristenan itu agama, saya berpikir saya tidak mau jadi orang Kristen. Agama lain mengatakan Allah pencipta dan yang diciptakan itu jauh. Bayangannya lah dewa. Bayangannya yang menciptakan itu jauh di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Kekristenan bukan itu. Memang ada bagian seperti itu. Yohanes 15 memberikan proses yang luar biasa. Tuhan Yesus menggambarkan sebuah persekutuan memang betul antara Tuhan dan hambanya. Antara Allah dengan ciptaannya yang jauh, Tuhan dan hamba. Kurios ya. Wah, penguasa alam semesta, betul, jauh hubungan Tuhan dan hamba, satu manut saja. Tapi dengar, ada bentuk hubungan lain yang Tuhan Yesus tulis di dalam Yohanes 15. Nanti bisa dibaca. Dikatakan sahabat. Wih, dahsyat, sahabat. Sahabat tahu apa yang mesti dilakukan. Tuhan Yesus menggambarkan hubungan Allah dengan manusia sebagai sahabat. Rasul-rasul itu sahabatnya Yesus, sahabat, teman, ya, teman intim, ya. Mereka bersama-sama, mereka makan bersama, luar biasa, sahabat, ya. Dikatakan Alkitab, sahabat itu kadang lebih dekat daripada keluarga, dekat. Nah, kedua gambarannya adalah bapak dan anak, ya. Ada ilustrasi anak yang hilang. Wih, itu hubungan yang intim, ya. Saya punya kurang bayangan tentang gambar bapak. Ayah saya meninggal usia saya 7 tahun, tapi saya punya memori yang luar biasa. Ayah saya itu luar biasa. Saya ingat, saya masih bisa merasakan pelukannya. Walaupun saya menjadi anak yang ditinggalkan ayah usia 7 tahun karena meninggal, saya masih ingat kasihnya luar biasa. Saya minta apapun Tuhan kasih. Makanya kalau saya berdoa pada Tuhan tuh biasanya cuma sekali aja atau 2 kali. Karena dulu saya punya ayah luar biasa. Saya yakin akan kebaikan ayah saya. Kita dengan Allah itu anak dan bapak. Bapak Ibu, bayangkan hubungan itu. Yang lebih luar biasa lagi dikatakan suami dan istri. Udah bahasa bayangkan. Jadi dimensi persekutuan orang benar, orang Kristen tuh saya kira perlu kita pikirkan baik-baik. Ada Tuhan dan hamba, ada sahabat, ya, ada bapak dan anak, ada suami istri. Sebuah kompleksitas, sebuah hubungan yang begitu luar biasa digambarkannya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak bisa melihat hanya satu sisi. Nah, hari ini yang saya ingin ingatkan pada setiap kita. Persekutuan adalah inisiasi Allah. Saya ingin mengingatkan persekutuan kita harus seperti ini. Yang dimaksud dengan bertekun dalam persekutuan di dalam Kisah Rasul adalah persekutuan ini. Dengan konsep, dengan DNA-nya, dengan hakikatnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat persekutuan kita ada 2 macam ya di Alkitab. 10 perintah Allah menggambarkan sebuah hukum Taurat, memang menggambarkan hubungan pertama manusia dengan Allahnya di dalam hukum 10 perintah Allah 1 sampai 4. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap dan macam-macam, ya. Yang kedua adalah hubungan manusia dan manusia, ya. Kita dengan Allah. Nah, kita dengan Allah mesti punya hubungan yang luar biasa. Yang saya sebut bertekun dalam persekutuan ini adalah persekutuan dengan Allah kita pertama. Kita dengan Allah kita dengan Tuhan Yesus, kita dengan Allah kita mesti punya persekutuan. Bapak Ibu, bagaimana persekutuannya? Alkitab mengatakan, kalau kita melihat di Alkitab, bersekutu di dalam firman. Di dalam konteks Kisah Rasul, bersekutu dengan pengajaran rasul-rasul. Nah, saya ingatkan, 4 gaya hidup itu tidak bisa dipisahkan. Oh, ini 1, 2, 3, enggak. Ini merupakan sebuah kesatuan. Ya, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kopi susu, namanya kopi susu, tidak bisa pisah-pisahkan lagi. Ya jadi satulah, namanya kopi susu. Bapak Ibu nggak bisa pisah-pisahkan. Ini sebuah kesatuan. Ya, nah saya ingin mengingatkan kita,
hubungan kita dengan Allah itu betul-betul tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran Rasul. Dan dikatakan kalau kita bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui HP suci kita, melalui pembacaan Alkitab. Yang kedua, melalui doa, dialog kita dengan Tuhan, ya, persekutuan pembicaraan kita dengan Allah. Setiap hari saya punya waktu berbicara dengan Allah. Berbicara tentang Allah, tentang apa? Tentang apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup saya. Apa yang menjadi visi misi tujuan saya khusus dalam kehidupan saya yang harus saya kerjakan. Saya punya waktu berdialog kepada Allah untuk orang-orang tertentu. Istri, anak-anak saya, Eliana, Bisaliel, dan Elizabeth. Saya punya waktu khusus berdialog dengan Tuhan tentang orang-orang di sekitar saya. Di sekitar saya ada Pak Petrus, Pak Doni. Wah, tiap hari saya menyebut nama dia di hadapan Tuhan. Mendoakan mereka. Itulah persekutuan saya dengan Allah kepada konteksnya untuk konteks mendoakan. Bersekutu dengan Allah dalam doa dan firman. Saya punya waktu khusus untuk mendoakan, berbicara kepada Allah untuk orang-orang yang dimana saya harus bertanggung jawab dalam konteks mentoring, pembapaan, ya. Ada nama banyak di Abelov ini, ya. Pertama, ada yang tanya, Pak, itu apa sih pembapaan, mentoring? Nah, gini Bapak Ibu supaya tidak bingung, ya. Yang namanya pemuritan, ya, mentoring, pembapaan itu sama, ya. Ada orang lagi pembapaan ditanyain, mau ngapain? Oh, saya mau mentoring dengan Pak Petrus, saya mau mentoring dengan Pak Doni. Artinya kita lagi pemuritan. Nah, dalam mentoring ada pemurid, ada yang namanya murid, ada yang namanya mentor, ada yang namanya menti, ini sama, ya. Ada lagi Pak Beta, itu ada kata-kata lain yang saya buat bingung, adalah coaching. Coaching apa Pak Beta? Bentar. Coaching itu adalah sebuah pemuritan dalam konteks sesuatu yang khusus, ya. Misalnya saya coach olahraga, saya di coach oleh Pak Sugi, ya, Sugi Sostro tentang coaching bisnis. Saya dilatih sama Pak siapa? Tim COVID-19. Oh, sama Pak Heru, Pak Arif, Pak Tony, Pak Erik Mulur untuk saya bisa melakukan bisnis yang baik di masa pandemi. Itu namanya coaching, ya. Nah, jangan bingung. Nah, ada lagi dalam konteks mentoring ada yang namanya itu Pak komit, apa itu? Hafruta, ada peer, ada sepakat, teman sepakat desa. Itu bagian daripada persahabat teman. Saya dengan Pak Doni adalah peer, ya. Nah, semua ini disebut konteksnya pembapaan, ya. Disebut pemuritan bisa. Ada beberapa gereja menyebut pembinaan, is okay. Nah, saya kembali lagi dengan persekutuan supaya kita ada. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang saya doakan di dalam kehidupan saya kepada Tuhan. Jadi persekutuan saya dengan Allah melalui firman, melalui doa. Saya membaca firman, ikut Aba, ada 4 pasal, kadang-kadang 3 pasal, ya. Kita membaca, mengikutinya. Nah, itu persekutuan saya dengan Allah. Bisa juga dalam doa, bisa juga persekutuan saya melalui bahasa roh, ya. Berbahasa roh, hura wasyantara lapa kunsikitara lawala sukira lawala. Kan mungkin dalam doa kita sudah kehabisan kata, kita berbahasa roh. Itu persekutuan. Nah, berikutnya ada persekutuan yang kedua di Taurat ada 4 sampai 10. Persekutuan di dalam sesama, Alkitab menyebutkan bagian yang pertama 5 adalah hormatilah ayah ibumu. Nah, ini penting. Persekutuan dalam keluarga. Ingat, dalam kita melakukan 4 bertekun, selalu saya ingatkan mulai dari keluarga. Kalau engkau seorang pribadi ayah, sebelum kau melakukan apapun juga, kalau kau ingin memuridkan, pastikan kau memuridkan keluargamu. Ketika kau melakukan sesuatu, dimulai dari keluarga. Ini khususnya ayah. Ya. Nah, saya ingin mengatakan, membangun hubungan kepada siapapun juga. Nah, tapi saya ingin memastikan proses ini, jemaat. Membangun hubungan, pastikan dimulai dengan orang yang terdekat kita dulu. Dalam konteks ini tentu keluarga, ya. Dalam konteks ini bisa mungkin keluarga besar kita, atau ada sebagian orang setelah keluarga bisa juga
teman-teman pemuritan, karena kelompok pemuritan atau table of support ya itu adalah extended family atau apa, perluasan dari keluarga kita. Baru ada sahabat atau teman intim, bisa teman dekat atau teman kenalan biasa. Nah, ini konteks dengan persekutuan. Nah, saya ingin mengakhiri beberapa menit ini dengan apa yang menjadi syarat-syarat, apa yang harus dipenuhi supaya persekutuan itu menjadi persekutuan ilahi yang seperti Allah mau, ya. Persekutuan, ingat, inisiasi Allah. Nah, tadi saya coba melihat di kampus, apa sih artinya persekutuan atau hubungan apa sih? Persekutuan itu adalah sesuatu hubungan yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih, kalau ini bicara orang, untuk menguatkan, saling mendukung untuk mencapai tujuan yang besar bersama-sama, untuk mencapai hal yang baik yang lebih besar bersama-sama, ya. Karena apa? Persekutuan ini mendatangkan manfaat di antara mereka. Ini kata-kata yang bagus. Nah, untuk hal itu saya memastikan paling tidak ada 4 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat, pastikan ketika engkau membangun persekutuan, entah itu dengan keluarga, entah itu dalam kelompok pembapaan, mentoring, entah itu di dalam komunitas sel, entah itu di dalam jemaat lokal, entah itu di bisnis, dimanapun juga, pastikan ada 4 hal ini. Yang pertama, pastikan ketika engkau bersekutu dengan seseorang, engkau percaya sama dia. Trust, percaya. Ya. Kalau saudara tidak percaya, jangan bersekutu sama dia. Ya. Kalau saya tidak percaya Eliana sebagai istri saya, jangan kawin sama dia lah. Ada beberapa orang yang bisa memilih percaya, tapi ada beberapa orang yang harus percaya. Elizabeth dan Bezalel harus percaya kepada saya, karena dengan rencana Allah, dengan desain Allah, dengan kemauan Allah, kedaulatan Allah, dia ada di keluarga saya. Saya tidak mau, saya tidak bisa, harus percaya, mau tidak mau percaya pada Bezalel dan Elizabeth, karena itu adalah pemberian Allah buat saya. Nah, tapi ketika saya membangun mentoring, saya membangun pembapaan, saya harus memastikan pada orang-orang sekitar saya, mereka harus belajar saling percaya. Mereka harus punya kepercayaan pada saya dan saya punya kepercayaan dengan mereka. Ya, ini penting. Kalau engkau ingin menjadi orang percaya, yakinkan engkau mesti percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa lain. Belajar untuk percaya pada Dia. Nah, kepercayaan ini penting, trust, ya. Yakin bahwa Dia seseorang yang kita percaya melakukan yang baik atau terbaik bahkan untuk hidup saya, untuk hidup keluarga saya. Yang kedua, setiap kita mesti memberikan prioritas, ya. Kalau saya bilang mengatakan persekutuan itu penting, harus ada prioritas. Prioritasnya, masalahnya nomor berapa? Saya sebut paling 3 menjadi 3 prioritas utama, atau mungkin 1 prioritas utama hidup kita. Kalau saya hari-hari ini mengajarkan pada teman-teman di mentoring saya ingin mengingatkan bahwa pemuritan, pembapaan itu prioritas. Makanya punya semangat reaching, saya bilang itu. Kenapa? Dulu kalau saya pemuritan dengan mereka, saya yang menginisiasi. Sekarang saya berkata, ini waktunya teman-teman belajar menjadikan prioritas. Ya, itu prioritas. Nah, saya mesti kalau sudah janjian dengan teman-teman untuk membangun persekutuan atau pemuritan, ya, dalam konteks pemuritan, saya mesti beri waktu. Persekutuan itu harus memberikan prioritas. Ada waktunya, ya, yang kita berikan. Ada usahanya, ada effortnya, ada apa? Ada aktivitasnya, kegiatannya yang kita prioritaskan. Yang ketiga, persekutuan itu adalah 2 sisi, tidak bisa 1 sisi. Oh, saya ingin bersekutu dengan Pak Erik Amin, tapi Pak Erik Amin aja yang mau deketin saya, atau saya aja nggak bisa. Harus 2 sisi. Kalau 3 orang harus 3 sisi, ya. Harus sama-sama kita melakukan.
Kalau tidak, kita akan gagal dalam persekutuan. Ya, Allah pernah gagal dengan orang Israel dalam persekutuannya, karena Allah begitu mengasihi, orang Israel tidak mau mengasihi, bahkan berkhianat, ya, bahkan menolak. Ya, persekutuan itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, itu repot. Ya, itu bukan persekutuan. Nah, saya ingin mengatakan kalau kita ingin membangun persekutuan harus sama-sama, ya, punya kesepakatan bersama. Yang terakhir, pastikan di dalam persekutuan kita ada manfaat yang lebih besar. Saya ulang, ada manfaat yang lebih besar. Nah, manfaatnya apa? Maaf Bapak Ibu, ini bukan manfaat bisnis, ini bukan manfaat sekedar saya bertumbuh kerohanian saya. Oh, saya bisa baca firman, udah bagus. Tapi manfaat yang terbesar adalah kita punya tujuan besar bersama-sama. Di dalam persekutuan kita harus mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dalam persekutuan harus mendatangkan rencana Allah dalam hidup kita. Setiap kita punya rencana Allah secara umum. Setiap kita dipanggil Tuhan menjadi terang dan garam, menjadi berkat buat orang lain. Setiap kita juga ada tujuan yang khusus. Setiap kita dipanggil Allah dengan tujuan yang unik. Nah, pastikan ketika kita bersekutu, itu terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan kita mendapatkan manfaat. Maaf, kalau persekutuanmu cuma ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong saja, tanpa ada pertumbuhan engkau pada rencana Allah, kehendak Allah, saya sarankan berhenti. Kalau persekutuanmu tidak dua sisi, hanya engkau saja yang mengejar-ngejar atau orang lain atau kau dikejar-kejar, berhenti. Kalau persekutuanmu bukan prioritas, berhenti. Percuma. Kalau engkau tidak percaya, berhenti. Karena apa? Tidak mendatangkan kebaikan, bahkan kebenaran atas hidupmu. Apalagi rencana Allah, apalagi kehendak Allah. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, untuk kerajaan Allah. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita melihat proses ini. Sebelum nanti kita berdiskusi, sebelum saya ingin mengajak jemaat makan dan minum bersama perjamuan kudus, saya ingin berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu mengingatkan persekutuan. Sebelum kami Tuhan Yesus nanti berdiskusi dengan satu sama lain, dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, sebelum kami makan dan minum bersama, aku berdoa untuk setiap kita, setiap pribadi, jemaat, supaya kami boleh hidup di dalam persekutuan seperti persekutuan jemaat mula-mula, seperti persekutuan yang Allah mau. Beri kami kekuatan, beri kami kasih karunia. Bangkitkan kepercayaan kami, bangkitkan prioritas dalam hidup kami, bangkitkan rasa kebersamaan kami, bangkitkan dalam ketika kami bersekutu ada manfaat untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat, sebelum kita makan dan minum bersama, saya ingin sekali lagi mengajak kita berdoa supaya Tuhan menguduskan setiap kita. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum dengan secara tidak hormat, makanan dan minuman ini mendatangkan kutuk buat kita. Tetapi barang siapa menolak tubuh dan darah Kristus juga mendatangkan kutuk buat hidup kita. Cara terbaik adalah kita minta Tuhan menguduskan kita. Bukan kita kudus, tapi Tuhan menguduskan kita sebelum kita makan dan minum bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau makan minum bersamamu. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau menguduskan kami. Engkau menguduskan pikiran perasaan kami. Engkau menguduskan dari dosa-dosa kami, tindakan-tindakan jahat kami. Kami mau makan dan minum. Kami mau mengenang seperti Alkitab berkata, bertekun di dalam memecahkan roti, mengenang Tuhan Yesus di kayu salib. Jemaat, ambil waktu beberapa menit. Ingat akan kasih-Nya. Ingat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita yang berdosa dikuduskan, supaya kejahatan kita diganti dengan kebenaran, dosa kita
yang dikatakan merah seperti kirmisi dibuat putih seperti salju, artinya pembenaran total. Mari kita kenang kematian Dia di kayu salib. Kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih tanpa syarat. Terima kasih tanpa satu arah saja kepada kami, tidak menuntut. Terima kasih untuk kasih-Mu yang total. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, jemaat, mari kita angkat roti ini. Berkata demikian, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti ini, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama, jemaat, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu sebentar. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum bersama Dia, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan, kasih, iman, Tuhan mengembalikan dengan kasih karunia. Hari ini ketika kami makan dan minum, kami mengenang kasih dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan berdiskusi, sharing di antara keluarga kami, di antara komunitas kami. Tuhan pimpin pembicaraan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata amin. Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdiskusi.